Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terima kuasa Roh Allah berdiam dalam diri kita untuk menguasai hati dan pikiran kita. Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran Roh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Yohanes pada sekitar tahun 85 sampai 95 setelah Tuhan Yesus, ketika dia berada di Efesus. Rasul Yohanes ingin menyampaikan serta mengingatkan jemaat di sana tentang bagaimana menghadapi para pengajar-pengajar sesat atau ajaran palsu yang mengatakan bahwa keselamatan diperoleh bukan dari Kristus Yesus. Inilah alasan kenapa Rasul Yohanes menuliskan surat ini, supaya setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus benar-benar menyelidiki siapa mereka yang mengajarkan kebenaran akan Tuhan itu. Itu makanya di dalam ayat pertama dikatakan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Di sini roh yang dimaksud atau pneuma yang dimaksud adalah pengajar firman Tuhan. Kenapa dikatakan pengajar? Karena semua pengajar mengakui hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Disinilah dalam kehidupan kita saat ini kita juga diajak untuk mengenali para pengajar-pengajar itu. Jangan kita dengan gampangnya, dengan mudahnya, terlalu cepatnya menerima ajaran mereka, karena ajaran itu menyenangkan hati kita, menggelitik kita sehingga kita tertawa, tersenyum, merasa bahagia. Namun perlu kita selidiki kebenarannya. Dan Tuhan Yesus dengan lantang, dengan tegas mengingatkan para murid-muridnya ketika itu, bahwa di tengah-tengah dunia ini ada serigala berbulu domba. Matius 7 ayat 15. Di sini kita harus cermat untuk menilai dan menyelidikinya. Terus bagaimana cara kita menilai ajaran itu sesat, ajaran itu benar, itu berasal dari Tuhan atau berasal dari iblis? Di sini kita mendapat atau saya menuliskan 4 poin yang harus kita selidiki. Yang pertama, mari kita lihat komitmennya terhadap tubuh Kristus. Tubuh Kristus kita tahu itu adalah gereja. Bagaimana dia di dalam kehidupan persekutuannya di tengah-tengah gereja. Apakah dia mengaku bahwa anggota gereja adalah tubuh Kristus? Boleh kita bandingkan
dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana gayanya mengatasi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya bergereja dan berumah tangga. Apakah sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak? Kita bandingkan 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Apakah dia percaya dan menuruti segala perintah Tuhan yang terkandung dalam Injil ini? Yang ketiga, mari kita lihat value atau goal atau buah dari pelayanannya. Apakah selama pelayanannya membawa orang-orang ke dalam jalan dan hidup yang benar, atau bahkan membawa mereka ke jurang dosa? Kita bandingkan 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 8. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu firman Tuhan kita hari ini, berkenaankah kepercayaannya terhadap Yesus Kristus yang benar-benar Tuhan dan manusia? Semuanya itu bisa kita lihat dan kita selidiki melalui firman Tuhan ini, yaitu Alkitab. Dasar atau fokus kita untuk menyatakan sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah perkataan seseorang benar atau tidak, selaku kita orang Kristen yang mengikuti Kristus, adalah melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil ini. Seperti apa yang terkandung dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 1 Yohanes 2 ayat 5. Disinilah Bapak Ibu saudara-saudara sahabatku yang terkasih, mari kita bijak menyelidiki segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan. Jauhkanlah egomu dan jadilah bijak oleh kuasa Roh Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga setiap apa yang kamu terima, yang kamu dengarkan melalui kuasa Roh Allah, engkau akan dimampukan untuk memahami dan mengerti apa yang terkandung dari pengajaran-pengajarannya. Sekali lagi, mari hidup dalam kebenaran Roh Allah. Jangan mudah terombang-ambing karena mendengarkan ini, mendengarkan itu, tapi selidiki dan ujilah apakah dia berasal dari Tuhan. Setiap orang Kristen yang mengejarkan kebenaran firman Tuhan harus mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah manusia yang berasal dari Tuhan. Dan dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Itu adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh disangkal, yang tidak boleh diganggu-gugat. Karena apa, itu semua tertuang di dalam kebenaran Injil ini, di dalam firman Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, banyak paham-paham, banyak pengaruh-pengaruh dari pengajar sesat yang menyatakan tentang hari kiamat, tentang antikristus, bahkan ini bencana pandemi COVID-19 diidentifikasikan sebagai permainan orang-orang tertentu yang mana mereka menyatakan diri sebagai antikristus. Di sini kita harus bijak dan menerima hikmat dari Tuhan, supaya Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk mencermati semuanya, sehingga kita tidak gamblang menerima pernyataan statement itu, tetapi kita boleh mencermatinya, boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan perkataan orang, hati-hati dengan pernyataan orang lain. Selidiki segala sesuatunya. Ingat, seperti apa yang dikatakan Raja Salomo di dalam Amsal 14 ayat 15, orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan,
Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya supaya kita tidak mudah diperdaya oleh tipu muslihat dari pengajar-pengajar sesat, sehingga iman percaya kita tetap kokoh di dalam pondasi yang dari Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami boleh hidup di dalam kebenaran Roh-Mu. Sehingga setiap apa yang kami dengarkan, berita-berita hoax yang kami terima, tidak segitu mudahnya kami terima dan kami hidupi, tetapi biarlah kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan menyelidiki segala kebenarannya. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkaulah yang memberikan kepada mereka kesehatan. Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan mereka, baik di rumah, di ladang, di sawah, di perkantoran, usaha dagang, sebagai pengajar, bahkan di tempat-tempat lain di mana mereka mengais rezeki, supaya semuanya memperoleh sukacita di dalam hidupnya, dan sukacita itu boleh mereka pakai untuk menghidupi keluarga yang Engkau titipkan. Dan untuk satu hari ini, hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.